Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basofi Sudirman dari Angkatan Sosiologi 2020 Universitas Bangka Belitung dengan NIM 50120110004. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan bagaimana mengolah data atau melakukan uji analisis tabulasi silang atau uji cross tab pada aplikasi SPSS. Nah, langsung saja. Sebelum kita melakukan uji tabulasinya, kita harus mempunyai data-data yang ingin kita uji. Data-data ini kita peroleh dari kuesioner yang telah kita sebar sebelumnya. Di sini ada nama, ada jenis kelamin, kelas, dan pertanyaan-pertanyaan terkait apa yang ingin kita uji dan apa yang ingin kita lakukan penelitian. Nah, jika telah ada hasil atau data kuesioner dari Google Form yang telah kita kirim, kita masukkan ke Excel seperti ini. Nah, di Excel kita lakukan pengkodingan atau istilah coding data. Coding data itu mengganti, di sini misalkan laki-laki kita ganti dengan 1, perempuan kita ganti dengan 2, dan seterusnya. Apabila ada pilihan ketiga, bisa kita ganti dengan angka 3. Kelas juga ada, kelas A kita ganti dengan 1, kelas B kita ganti dengan 2. Serta seterusnya. Ya, kita ganti dengan 1 atau tidak kita ganti dengan 2. Seperti itu. Karena di SPSS sulit atau tidak bisa menggunakan huruf-huruf seperti ini. Ya, tidak. Atau laki-laki perempuan, kelas A atau kelas B, lebih dari 2 kali atau lebih dari kurang dari 2 kali, itu tidak bisa. Sehingga harus dikoding menggunakan angka-angka seperti ini. Nah, apabila telah kita lakukan pengkodingan datanya, kita langsung copy, lalu kita masukkan ke SPSS. Nah, kita masukkan sesuai urutan ya. Untuk variabel satunya kita masukkan jenis kelamin, variabel 2-nya kelas, variabel 3, 4, 5, sampai 7-nya kita masukkan sesuai dengan data-data yang kita peroleh dari kuesioner. Nah, apabila telah kita copy data dari Excel ke SPSS, maka akan berbentuk seperti ini. Dia akan menyesuaikan sesuai variabelnya dan sudah dalam bentuk angka seperti ini. Jenis kelamin laki-laki tadi diganti dengan 1, jenis kelamin perempuan diganti dengan 2, kelas A diganti dengan 1, kelas B diganti dengan 2, beserta yang lainnya. Nah, apabila telah kita rubah ke SPSS seperti ini, di data view-nya, lalu kita masuk ke variable view-nya. Variable view-nya ada banyak pilihan. Ada nama ini kita ganti dengan sesuai dengan nama variabel yang ingin kita uji. Seperti jenis kelamin, kelas, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian. Untuk di sini kita tidak perlu kita rubah, di sini juga tidak perlu kita rubah, dan di desimal ini pada awalnya itu 2, ada 2 atau 3. Nah, kita rubah menjadi 0 semua di desimal. Kenapa kita rubah menjadi 0? Karena apabila tidak kita rubah, maka tampilan di data view-nya pada awalnya akan berbentuk 1,00 atau 2,00. Apabila telah kita rubah desimalnya menjadi 0, maka akan tampilan seperti ini. Tidak ada angka di belakang, tidak ada angka di belakang koma. Selanjutnya di label. Label ini kita menamai variabel-variabel kita, dan di sini bisa menggunakan spasi ya. Di sini. Selanjutnya di value-nya, di sini kita menjelaskan lagi apa itu 1 tadi. 1 dalam jenis kelamin itu
laki-laki, 2 dalam jenis kelamin adalah perempuan. Begitu juga di variabel-variabel lainnya. Nah, untuk kolom-kolom selanjutnya ini tidak perlu kita rubah. Apabila telah kita atur, baik itu data view atau variable view-nya, kita langsung masuk ke analisis. Nah, kita pilih di bar analisis, lalu kita pilih menu deskriptif statistik. Kemudian kita pilih uji cross tab di sini. Langsung kita klik, maka akan ada pilihan variabel mana yang ingin kita uji. Misalkan kita isi jenis kelamin. Jenis kelamin kita masukkan di sini. Aplikasi e-commerce, apakah aplikasi e-commerce berpengaruh terhadap peningkatan perilaku konsumtif mahasiswa di UBB, kita masukkan di sini. Lalu untuk layer satunya kelas, kita masukkan kelas. Nah, lalu apabila telah kita pilih variabel apa saja yang ingin kita analisis terlebih dahulu, kita langsung klik OK. Langsung kita klik, dan ini hasilnya. Hasil dari variabel-variabel dan data-data kita yang telah kita kumpulkan. Lalu kita lakukan uji tabulasi silang, maka hasilnya seperti ini. Di sini ada kelas A, kelas B, ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dan kita lihat ini pertanyaannya, apakah aplikasi e-commerce berpengaruh terhadap perilaku konsumtif mahasiswa di UBB? Kelas A menjawab, laki-laki kelas A menjawab, ya 6 orang. Kelas A perempuan menjawab, ya 5 orang. Totalnya 11 orang untuk kelas A. Sedangkan kelas B, jenis kelamin laki-laki menjawab ya 4 orang, dan perempuan menjawab ya 5 orang. Artinya total seluruh ada 10 orang laki-laki menjawab ya, dan 10 orang perempuan menjawab ya. Dan total hasilnya 20 orang, sesuai dengan data yang telah kita kumpulkan. Maka ada pengaruh pada penggunaan aplikasi e-commerce terhadap peningkatan perilaku konsumtif mahasiswa di Universitas Bangka Belitung. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.